Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today. Pemirsa, santer kabar mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim jadi DPO kasus korupsi. Namun demikian Kejaksaan Agung tegas membantah. Ya, pemirsa, Kejagung membenarkan telah menggeledah apartemen staf Sus Nadiem terkait dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pemirsa, mantan Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim terseret kabar tidak sedap. Santer beredar kabar Nadiem masuk daftar DPO Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Namun kabar itu langsung dibantah. Kejaksaan Agung menyebut Nadiem tak pernah masuk daftar pencarian orang. Kejaksaan Agung menyatakan ada peluang memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf Sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan... Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Barat membantah tudingan korupsi yang dilaporkan mantan pegawainya Triyanto. Basnas juga telah melaporkan Triyanto ke Polda Jabar atas tindakan pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia. Tak hanya melaporkan Triyanto ke polisi, Basnas juga memecatnya karena berulang kali melakukan tindak indisipliner. Basnas membantah pelaporannya ke Polda Jabar merupakan upaya kriminalisasi. Sebelumnya, ex-pegawai Basnas Triyanto ditetapkan tersangka usai melaporkan dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Namun Basnas Jawa Barat membantah tuduhan tersebut lantaran hasil audit investigasi internal Basnas dan Kementerian Agama tidak ditemukan bukti korupsi. Bukti penyaluran, tapi dia penerima manfaatnya. Semua tuduhan yang beredar tentang korupsi di Basnas Jabar itu sama sekali tidak benar, ya, dan itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sengaja melakukan audit investigatif karena laporan dari saudara TY itu, ya. Dari mana kami tahu laporan itu? Ya, dia sendiri yang bilang dan dia menyebarkan ke media sosial, ya. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi laporan kami adalah bukan tentang dia menduga korupsi kami, bukan, tapi adalah illegal akses dan juga... Kasus ini bermula saat mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat Triyanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat. Ya, namun Yanto justru dipidanakan menggunakan Undang-Undang ITE. Melaporkan dugaan korupsi dana zakat, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Triyanto malah dijadikan tersangka oleh polisi. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah pada Maret 2023. Yanto sendiri sudah mencium adanya penyelewengan dana sejak 2021. Namun pada 20 Januari 2023, Triyanto diberhentikan dari Basnas Provinsi Jabar karena indisipliner dan dinilai sebagai pegawai bermasalah. Selang 2 tahun kemudian, pada awal Maret 2025, Yanto dilaporkan oleh pejabat Basnas ke Polda Jabar dengan tuduhan menyebarkan sejumlah dokumen elektronik rahasia milik Basnas Jawa Barat. Akhir Mei 2025, penyidik Ditres Siber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Yanto terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dugaan membocorkan dokumen rahasia. Sejumlah pegiat anti korupsi dan LSM menganggap apa yang dialami Yanto merupakan upaya kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi. Namun tuduhan ini telah dibantah oleh Basnas Jawa Barat.
Jelang laga menghadapi Cina, skuad Garuda ini menggelar latihan di Stadion Madia, Jakarta. Ya, informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Sindo Today.